Shalom, saudara kasih Tuhan. Kembali kita pagi hari dalam renungan pagi dan kita tetap membahas tentang satu tema yaitu keburukan Yusuf yang membawa dalam proses Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yusuf adalah orang yang diproses Tuhan begitu rupa. Dibenci saudaranya, dimasukkan sumur, dijual dan lain sebagainya. Sampai satu kali dia dalam posisi yang Tuhan inginkan. Itu proses yang dia alami. Pasti ada sesuatu yang buruk yang terjadi dalam diri Yusuf sehingga dia mengalami proses Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai dia. Apa yang buruk dalam diri Yusuf sehingga Tuhan memproses begitu rupa dan mungkin juga ada dalam diri saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, kita akan lihat sebelumnya di dalam dua ayat Yosua 10 ayat yang ke-13 yang dikatakan demikian. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lamban-lamban terbenam kira-kira sehari penuh. Ada satu kalimat yang ditulis, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ada satu kitab yang disebut dengan kitab orang jujur. Dan kita akan melihat kitab itu beberapa ayat. Supaya kita bisa melihat siapa Yusuf yang tertulis dalam kitab orang jujur. Dikatakan juga dalam 2 Samuel 1 ayat yang ke-18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu adalah tertulis dalam kitab orang jujur. Ditegaskan dua kali, ada satu kitab yang disebut dengan kitab orang jujur. Dan kita akan melihat, mungkin melalui ini kita bisa melihat siapa Yusuf sehingga Tuhan memproses dia. Dikatakan saudara Tuhan di dalam kitab orang jujur 41 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, saya akan baca seluruhnya. Ketika Yusuf melihat kekuatan saudaranya dan kebesaran mereka, dia memuji dan meninggikan mereka. Namun, dia menganggap dirinya lebih besar dari mereka dan meninggikan dirinya sendiri di atas mereka. Dan Yakub ayahnya juga menyayangi dia lebih dari semua anak laki-lakinya. Karena dia putra di masa tuanya dan karena rasa sayangnya kepada dia membuat jubah beraneka warna. Ada satu sikap yang aneh yang terjadi atau yang ada dalam diri Yusuf. Yang saya sebut bahwa kemunafikan atau pura-pura. Mungkin ini juga terjadi dalam kehidupan saudara. Tanpa saudara sadari, saudara sedang berpura-pura atau munafik. Di hadapan orang saudara bisa memuji, tapi dalam hati saudara, saudara sedang merendahkan orang itu. Di dalam hadapan teman-teman saudara, rekan sekerja atau mungkin rekan di gereja, saudara bisa memuji dia hebat dan lain sebagainya. Tapi dalam hati saudara menentukan, dia orang yang rendah, tidak pandai, tidak becus, dan lain sebagainya. Dikatakan jelas di dalam kitab orang jujur 41 ayat yang ke-6. Ketika Yusuf melihat kekuatan saudaranya dan kebesaran mereka, dia memuji dan meninggikan mereka. Ketika Yusuf melihat kondisi saudaranya yang kuat, yang besar, pahlawan, dia memuji, dia memuliakan, dia mengagungkan kakaknya. Mungkin dengan perkataan yang muluk-muluk, dengan lain sebagainya, dia berkata luar biasa. Tapi di ayat berikutnya, namun dikatakan, dia menganggap dirinya lebih besar dari mereka dan meninggikan dirinya sendiri di atas mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, ini sikap yang tidak perlu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Inilah sehingga Allah memproses akan kehidupan Yusuf karena dia mempunyai sikap yang seperti ini. Di hadapan kakaknya, dia memuji-muji, mengagungkan, engkau pahlawan yang hebat, dia perkataan-perkataan yang luar biasa.
tapi di dalam hatinya dia berkata, namun dikatakan dengan jelas, dia menganggap dirinya lebih besar. Apakah sudah juga demikian, saudaraku? Sudah berkata dengan orang baik, tapi sudah menganggap diri saudara lebih besar. Bahkan meninggikan diri saudara sendiri, mengagungkan diri sendiri. Artinya bahwa apa yang dia ucapkan kepada kakaknya itu hanya lip service saja, hanya perkataan saja, tidak keluar dari hati yang sesungguhnya. Karena dalam hati sesungguhnya, Yusuf berkata dirinya lebih besar dan dia meninggikan dirinya di antara mereka. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan ada dalam hidup saudara satu kehidupan yang seperti ini. Kalau ada, Tuhan akan proses dalam kehidupan saudara. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah hidup saudara bukan hidup yang munafik dan pura-pura, tapi apa yang saudara katakan, berkata ya di atas ya, dan berkata tidak di atas tidak. Jangan hidup bermunafik, jangan hidup berpura-pura, tapi biarlah hidup kita apa adanya. Apa yang kita katakan di mulut kita, itu seperti apa yang di dalam hati kita. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami tidak pura-pura dan munafik, tapi hidup kami berkata benar. Kalau kami memuji rekan kami sedang memuji dengan benar. Kalau kami berkata sesuatu yang baik, biarlah itu baik yang benar. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.